Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma min ahlil Quran, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita sore ini sampai pada ayat 222 dari surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, gak terasa kita hampir 1 tahun lebih kita tadabbur satu demi satu ayat. Jadi surat Al-Baqarah ini ceritanya surat yang paling panjang. Pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mentadaburi surat Al-Baqarah itu sampai 12 tahun baru selesai. Satu surat beliau mempelajari, mentadaburi, kemudian berusaha memahaminya itu sampai 12 tahun. Alhamdulillah kita sudah sampai hampir 1 tahun lebih ya. Sudah sampai ayat 222 ini insyaallah. Mari kita baca bareng-bareng sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa 'adha fa'tazilun nisaa bil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Jadi ayat 222 dan 223 ini yang sebelumnya kita selesaikan pada pada ayat yang ke-221. Pada ayat 221 kemarin kita membahas, kita mentadaburinya bahwa isi ayat tersebut adalah tentang larangan menikahkan seorang muslimat dengan seorang laki-laki yang musyrik. Demikian juga menikahkan seorang laki-laki yang muslim dengan seorang perempuan yang musyrik. Ya, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Agar kemudian ya nek bahasa kita, nek bahasa umum itu kalau visi misinya beda itu cenderung agak sulit menyatukan begitu. Jadi tujuannya yang penting kan nikah itu kan menyatukan tujuan berkeluarga, cita-cita keluarga yang kan dicapai begitu. Tapi dalilnya Allah, jadi menurut Allah SWT katakan bahwa kalau kita menikahkan orang yang berbeda tadi akidahnya, visi misinya, maka kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya orang musyrik itu mengajak kita kepada neraka gitu. Sementara Allah menghendaki orang-orang muslim dan muslimat itu semuanya masuk surga kan begitu. Di ayat yang 221 ini.
Nah itu sampai kemudian ada pembahasan nikah, nikah dan kawin. Jadi ternyata bahasa nikah dan kawin itu berbeda. Itu nikah itu salah satunya ada dimaknai di dalam bahasa Arab itu adalah ya berkumpulnya laki-laki perempuan, jima. Sementara kawin itu terkait dengan upaya syariat menyatukan seorang muslim dengan muslimah. Jadi agak kebalik dengan pembahasan kita, pemahaman kita dulu. Kalau yang kaitannya dengan administrasi itu urusannya cenderung nikah. Nah, kalau kemudian urusannya dengan penjodohan laki-laki perempuan itu urusannya dengan kawin gitu kan. Tapi ternyata yang benar ini dan kemudian diluruskan. Makanya kemudian di KTP kita sekarang bahasanya enggak, statusnya bukan nikah, tapi statusnya kawin. Nah, begitu. Nah, nanti juga pembahasan di sini ada yang kaitannya dengan nikah. Nikah itu adalah jima, berkumpulnya seorang laki-laki, seorang suami dengan istrinya, begitu. Nah, ayat ini menceritakan tentang, menyampaikan tentang haid, begitu, orang haid. Jadi orang setelah nikah tadi, kalau kemudian dia sah, nikah seorang muslim, nikah kemudian seorang muslimat atau kemudian sebaliknya, maka kemudian halal dia untuk melakukan jima. Tetapi tidak setiap kesempatan itu boleh berjima, kecuali pada hal tertentu. Salah satunya adalah dalam kondisi perempuan sedang haid atau menstruasi. Maka dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haidnya seorang perempuan, menstruasinya seorang perempuan. Nah, kenapa mereka bertanya? Nah, karena ada sebabnya. Nah, sebab turunnya Al-Qur'an itu disebut asbabul nuzul. Jadi ada asbabul nuzulnya. Asbabul nuzulnya bahwa pada waktu itu ada kebiasaan bahwa orang-orang Yahudi itu manakala istri mereka sedang haid, maka dia menganggapnya itu seperti najis mutlak gitu. Maka kemudian dia nggak mau dekat, bahkan kemudian makan bareng nggak mau, minum bareng nggak mau, bahkan kemudian tidur bareng nggak mau. Itu orang Yahudi zaman dulu. Ya, sampaikan begitu. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya gimana kita bergaul dengan istri yang sedang haid? Gitu. Maka begitu disebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid. Qul huwa ada, bahwa sesungguhnya itu haid itu adalah darah kotor, yang keluar itu darah kotor. Fa'tazilun nisaa, maka jauhilah dia istri-istrimu fil mahid, saat dia haid itu. Tapi maksudnya fa'tazilu ini ya, kalau dalam orang-orang Yahudi itu diterjemahkan, dipahaminya sampai tadi itu menjauhi dari sisi fisiknya ya, sehingga kemudian istri kalau haid dipisah tidur rumahnya, dipisah tidurnya, makannya juga nggak boleh bareng gitu, minumnya nggak boleh bareng gitu. Nah, ini kasihan pihak perempuan. Artinya Islam tidak seperti itu. Begitu. Beda sebaliknya kaum Nasrani. Kaum Nasrani itu sama Yahudi itu seperti kutub kiri sama kutub kanan. Kalau Yahudi katakanlah sangat hati-hatinya, sangat striknya, itu sampai kemudian tidak mau berdekatan secara fisik sama sekali begitu, karena menganggapnya istrinya sedang najis begitu. Itu maka kemudian kalau orang Nasrani itu serba boleh. Jadi kalau di dalam Nasrani itu istri haid maupun tidak itu boleh dijimai, boleh digauli begitu. Tanya aja coba. Begitu, nggak ada larangan. Nah, itu. Sebagaimana bedanya kalau kemudian orang Muslim, kalau laki-laki sudah balik harus disunat, kalau Nasrani tidak harus, kan begitu. Maka di sini kemudian sesungguhnya dalil
ini asbabul nuzulnya ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bunyinya begini. Lama nazalta ayatul mana tadi? Jadi saya bacakan agar kemudian kita dari awal bisa memahaminya begitu. Lama nazalta ayatul mahid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan. Jadi kenapa Al-Qur'an ini turun tentang larangan seorang suami menggauli istrinya saat haid? Karena sesungguhnya sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda, sesungguhnya seorang Yahudi itu idza hadatil mar'atu minhum, ketika istrinya sedang haid, yuakiluha wa lam yujalisuha fi buyutin. Saat istrinya sedang haid, orang Yahudi itu tidak mau makan bareng dan juga tidak mau duduk bareng bersama istrinya fi buyutinya, di rumahnya. Begitu sampai bisa. Kemudian para sahabat bertanya, pasal, maka para sahabat bertanya, pasal ashabu alladzina sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid, gitu kan. Jadi maka kemudian mereka bertanya tentang haid tadi itu. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban pertanyaan para sahabat tadi itu. Kenapa kok sampai orang Yahudi itu tidak mau berdekatan mendekati istrinya yang seperti jijik itu, jadi najis begitu saat haid begitu. Maka kemudian diturunkan, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan. Jadi wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada Rasul, pada Nabi tentang haid perempuan. Qul huwa ada, sesungguhnya darah haid itu kotor, gitu kan. Kotor begitu. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah istri-istrimu fil mahid, saat mahid. Maksudnya dijauhi itu bukan dijauhi badannya, tapi dijauhi yang ini saluran mengeluarkan kotoran tadi itu, haidnya. Jadi mohon maaf ini ya, parjinya, dijauhi parjinya begitu. Tidak seperti yang dipahami oleh orang Yahudi. Jadi sampai kemudian tidak mau makan bersama, tidak mau duduk bersama begitu. Kemudian Rasulullah berkata, lakukanlah sesuatu bersama istrimu, apa saja kecuali jima. Nah begitu, hal ini diriwayatkan oleh Muslim. Katakan bahwa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'ahu kulla syai'. Jadi ad'ahu, lakukan apa saja kepada istrimu saat haid, illa, kecuali nakaha. Nah, nakaha itu adalah berjima. Makanya tadi katakan bahwa nikah itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah berhubungan badan. Maka lakukan apa saja kepada istrimu, boleh, tidak dilarang, kecuali berhubungan badan, nikah begitu. Nah ini karena ada pernyataan ulama terkait dengan tafsir, ya, tafsir ayat ini, ayat 222 ini, terutama yang disampaikan tafsir oleh Al-Fakhur-Razi. Di situ katakan wakila inna sara kanu yujami'u wala yuballuna wal haid wa yahudu kanu yaqradu fil ghir, ya, fil ghir tajali fil aidijali ma min jalil muslimin bil iktisad. Dikatakan bahwa kaum Nasrani itu menyetubuhi istrinya, mereka menyebui istri-istri mereka tanpa mempedulikan dia sedang haid atau tidak. Nah, sedangkan kaum Yahudi itu berlebih-lebihan dalam menjauhi istri-istri mereka. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk bersikap pertengahan, di tengahan. Artinya yang dijauhi itu hanya farjinya begitu.
saat haid saja begitu sampai nanti suci kan begitu. Nah, ini tafsirnya dari Al-Fakhrurazi. Jadi ada 3 sikap terhadap wanita yang haid tadi di dalam keyakinan kaum beragama. Nah, jadi kalau Yahudi terlalu ketat dan berlebihan, tidak makan, tidak duduk, tidak bersama satu rumah, bahkan dipisah, itu dianggap najis mutlak. Tetapi kalau orang Nasrani terlalu bebas, tidak peduli bahwa dia sedang haid maupun tidak, itu boleh-boleh saja menyetubuinya, tidak ada larangan sebagaimana dalam Islam. Maka Islam kemudian jalan tengahnya, karena Islam itu wasat, wasat di tengah, wasatiyah ya di tengah. Maka kemudian dilarang bersetubuh. Nah, selain itu makan, minum, duduk, tidur, pelukan boleh saja seperti biasa begitu. Nah, jadi ini. Nah, sikap yang ekstrim inilah yang kemudian menyebabkan ayat ini turun. Nah, kenapa Islam kok kemudian melarang seorang suami menggauli istrinya sedang haid? Karena sesungguhnya tadi dikatakan bahwa kul huwa ada, bahwa sesungguhnya darah haid itu darah kotor. Maka fa'tazilun nisa bil maid, maka jauhilah saat dia mengeluarkan darah kotor. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan penelitian medis tentang ilmu kesehatan, kedokteran, bahwa memang darah kotor yang saat keluar saat haid itu tadi itu, manakala kemudian bercampur dengan faradnya suami, kemungkinan kan darah kotornya kedorong masuk. Nah, maka kemudian efeknya banyak, berbahaya. Jadi sesungguhnya proses haid itu, kalau belajar sedikit tentang kesehatan ya, haid itu adalah telur dari seorang perempuan, ibu-ibu, yang dia secara rutin tiap bulan itu keluar. Tetapi kalau dia tidak dibuai, maka telur tadi akan pecah dan pecah kemudian mengeluarkan cairan itu darah. Kemudian pintunya membuka sedikit, dia keluar. Itu dikeluarkan, kan itu darah kotor gitu. Tetapi kalau telur tadi itu dibuai, maka kemudian telur tadi nggak pecah, berkembang dan menempel. Tadi terus disebutkan kemarin Ustadz Furqan tadi itu berkembang gitu. Jadi zigot, fetus, ini bahasa kedokteran, jadi alaqah, kemudian mudghah dan seterusnya begitu. Nah, makanya kemudian saat darah tadi keluar, itu darah kotor tadi itu, nah, manakala kemudian terjadi jima, atau kalau dalam bahasa kedokterannya koitus begitu, maka kemudian darah yang kotor tadi kedorong masuk ke dalam rahim ibunya, rahim istrinya. Nah, ini yang bisa menyebabkan beberapa penyakit. Karena apa? Karena darah kotor tadi itu sesungguhnya rawan tercemar dengan kuman. Jadi kalau kita di lab kedokteran itu, kalau menumbuhkan kuman ditumbuhkan biar banyak, kemudian dipelihara. Kalau virus diambil kemudian untuk jadi vaksin, itu makanannya darah. Maka dipastikan kalau ada darah di situ, otomatis kuman banyak. Begitu. Nah, kuman yang ada darah tadi itu kemudian tercemar, kedorong masuk ke dalam rahim istrinya, maka akan menyebabkan salah satunya adalah radang rahim. Nah, radang rahim. Kalau dalam bahasa kedokteran adalah endometritis, kan begitu. Nah, Pak Dokter, ini kayak endometritis, radang rahim begitu. Atau kemudian terjadi juga radang panggul. Radang panggul biasanya kalau dalam kedokteran disebut PID. Nah, ini bisa menyumbat radang panggul tadi itu. Kemudian kotoran yang masuk tadi bisa menyumbat saluran telur. Jadi itu karena pecah, ya. Karena pecah kan terjadi perlukaan. Nah, nek perlukaan ini tadi itu, begitu kemudian ada kuman masuk, itu masuknya gampang sekali karena terbuka. Nah, masuk di situ. Maka kemudian menyebabkan radang. Nah, juga kemudian kalau yang retak, yang luka tadi, kemudian
kemasukan sperma, maka tubuh itu biasanya kalau sakit itu melakukan perlawanan, membentuk antibodi untuk menolak kuman gitu. Jadi kalau kita batuk itu mesti langsung bersin, atau pilek itu langsung bersin, dikeluarkan kumannya sama tubuh itu, agar kemudian tidak terus masuk begitu. Nah, tubuh juga begitu. Begitu kemudian ada sperma masuk, nah, dianggap dia adalah benda asing, barang asing begitu. Nah, karena dia sedang luka, maka kemudian dia membentuk antibodi. Nah, kan antibodi itu menolak sperma, itu yang jadi bahaya. Nanti kemudian antibodi jadi menambah banyak di situ berakumulasi, maka setiap ada sperma masuk ditolak, dibunuh spermanya, mati. Nah, itulah yang menyebabkan mandul. Maka orang kemudian nikah lama sekali itu kok nggak punya anak-anak, bisa jadi mandulnya gara-gara tadi itu ada antibodi terhadap sperma tadi itu. Gitu. Maka kelihatannya dicek normal rahimnya, suaminya dicek juga spermanya bagus, tapi kemudian udah sekian lama nggak nggak punya anak, karena begitu sperma masuk ditolak oleh antibodi tadi. Nah ini itu. Juga kemudian ada risiko penyakit banyak sekali, ada risiko penyakit seksual, itu di situ peluangnya besar meningkat. Karena apa? Tadi jadi ada darah kotor tadi itu. Selain risiko endometriosis dan begitu. Nah, biasanya terus kemudian seorang istri merasakan rasa nyeri hebat saat haid. Rasa haid yang hebat begitu. Karena di situ ada jaringan endometriosis di situ. Maka kemudian akhirnya kesakitan, di samping bisa menyebabkan mandul tadi itu. Dan juga ada iritasi peradangan dan semuanya. Nah, risiko bagi pria juga berisiko. Pria kalau kemudian nekat dia melakukan jima kepada istrinya yang sedang haid, maka darah haid yang kotor tadi itu bisa masuk ke saluran kencing laki-lakinya, prianya. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi saluran kemih. Saluran kemihnya jadi luka, peradangan, dan infeksi alat kelamin pria begitu. Jadi kesimpulannya bahwa sesungguhnya syariat Allah itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa Allah SWT. Artinya ada kesamaan antara syariat dengan ilmu medis yang orang kemudian ditemukan ilmu tersebut sekarang ini. Jadi ilmu medis modernis itu. Jadi sesuatu yang kotor, bahwa darah itu sesuatu yang kotor, banyak madorotnya. Makanya kemudian untuk sementara jangan melakukan hubungan badan saat haid begitu. Ini. Jadi karena darah kotor itu media kuman, pintu rahim terbuka. Nah, jaringan yang rapuh tadi akhirnya kemudian dilarang bersetubuh agar kemudian bisa menghindari bahaya-bahaya medis tadi itu begitu. Nah, inilah keajaiban daripada Al-Qur'an. Pengetahuan ini baru diketahui setelah ilmu kedokteran modern di abad ini, kurang lebih 100 tahun ini, tapi sesungguhnya itu sudah diberitahukan Allah SWT pada 1400 tahun sebelumnya. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kembali kepada ayat bahwa kul katakanlah bahwa sesungguhnya huwa ini yang dimaksud adalah darah haid tadi itu adza kotor. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah istrimu saat dia haid begitu. Karena banyak madarotnya. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Jangan kau mendekatinya sampai nanti suci kembali, yathur. Faida tatoharna, dan ketika istrimu telah suci kembali, ya, ketika haidnya sudah selesai, istrimu sudah suci kembali, faida tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka ya bergaulah dengan baik sebagaimana Allah perintahkan cara mengawininya. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul mutawabina, sehingga Allah mencintai orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Barangkali ada sahabat yang belum tahu itu
Dan waktu itu mungkin sebelumnya ya nekat saja kayak orang Nasrani gitu. Jadi istrinya haid ya digauli juga gitu. Maka kemudian setelah ini diminta bertobat dan tidak mengulangi lagi. Nah, begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai tawabina, orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Nah, begitu. Ya, kurang lebih yang ayat 222 seperti itu. Nah, jadi sedikit bicara tentang fikih haid kita ya, agar mumpung saat kita mentadaburi ayat ini. Nah, sesungguhnya seorang wanita itu mengeluarkan darah haid itu adalah normal, sudah menjadi kodrat seorang wanita begitu. Dan darah itu yang dikeluarkan oleh wanita itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid tadi, kemudian darah nifas. Tahu nifas? Nifas itu darah yang keluar saat melahirkan. Kemudian yang ketiga darah istihadhah. Kalau dalam fikih itu darah istihadhah itu adalah darah yang keluar tetapi bukan darah haid. Nah, itu adalah darah kotor karena mungkin sakit dan penyakit begitu. Nah, kalau darah karena sakit itu ke masjid masih boleh. Syaratnya wudu kan, wudu kemudian sholat ke masjid boleh. Tapi kalau darah haid keluar maka tidak boleh sholat. Nah, wudu boleh tapi tidak boleh sholat begitu. Nah, jadi ada 5 larangan seorang wanita yang sedang haid. 1, sholat. Yang kedua, puasa. Kemudian yang ketiga, apa? Puasa, itikaf. Terus kemudian ditalak itu juga nggak boleh saat kemudian haid. Nanti kita pelajari. Jadi di sini bahwa ada perbedaan tadi ya, dari darah tadi ada 3 tadi. Ada ciri-ciri darah haid itu seperti apa, kemudian darah istihadhah seperti apa, darah nifas seperti apa. Yang jelas kalau darah nifas pasti itu setelah melahirkan, itu gampang di sini. Nah, yang sering ibu-ibu bingung membedakan ini sesungguhnya darah haid apa darah nifas, darah haid atau darah istihadhah, darah kotor apa darah haid. Nah, ini yang sering keliru. Maka ada beberapa petunjuk yang terutama hadis menyatakan bahwa salah satu ciri darah haid itu adalah darahnya agak hitam, kental kan begitu misalnya. Nah, ini ibu-ibu yang tahu ya. Nah, kita kan mungkin barangkali teorinya saja. Nah, tapi kalau ada yang ibu-ibu yang usia 40 50 masih tanya misalnya, bedanya darah haid sama darah istihadhah niku napa, Pak? Ya, kita bingungnya aja loh, ini selama ini itu gimana ya bedakannya. Artinya sesungguhnya ibu-ibu kan sudah niteni. Karena apa? Nanti kemudian pasti akan ditanya anaknya, terutama anak yang perempuan. Nah, karena hukumnya beda antara darah haid dengan darah istihadhah ini. Jadi kalau darah istihadhah tadi itu adalah darah karena penyakit keluar, bukan karena haid. Nah, warnanya biasanya merah, segar, kuning, sedikit keruh gitu. Kalau sampai penyakitnya parah biasanya jadi agak keputih, makanya disebut keputihan kan begitu. Nah, itu kan keluar juga di situ. Nah, kekentalannya berbeda, baunya juga berbeda, nah begitu. Nah, durasi keluarnya pun berbeda. Kalau haid itu biasanya keluar kan ya antara 24 jam sampai kemudian 2 minggu. Itu bervariasi. Ada yang haidnya 10 hari, ada yang 11 hari, 12 hari, ada yang begitu. Atau kalau yang baru, anak-anak baru balik awal tuh haid tuh kadang-kadang masih cuma 3 hari, 4 hari. Nah, ini menyesuaikan. Itu biasanya nanti akan menjadi kebiasaan, diingatkan. Nah, tapi kalau batasnya rata-rata kalau haid itu di bawah 15 hari. Kok keluar darahnya terus sampai 15 hari lebih? Nah, berarti yang 16 hari itu bukan darah haid, yang 16 hari itu bukan darah haid.
itu adalah darah istihadah, darah kotor yang kemudian harus kita periksakan ke dokter biar kemudian segera diobati. Dan kemudian kalau darah istihadah tadi itu tetap harus sholat, puasa begitu. Jadi bedanya dari sisi hukum begitu. Jadi kalau darah haid keluar orang ibu-ibu yang sedang menstruasi maka tidak boleh sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau nekat sholat tidak dapat pahala, namun dapat dosa karena tidak boleh, begitu kan. Nah, kemudian puasa, makanya puasa Ramadan ibu-ibu mesti undi utang. Kenapa? Mesti sebulan itu kan dia sebelum dia berakhir haidnya, mesti sebulan itu mesti ada haidnya, ada menstruasinya, maka kemudian mesti bolong, nggak mungkin lengkap gitu. Maka kemudian setiap awal Ramadan diingatkan, monggo ibu-ibu yang bapak-bapak yang punya istri, anak-anak perempuan yang kemarin masih punya utang segera dilunasi sebelum masuk Ramadan yang baru begitu. Nah, karena puasa itu baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan itu tidak boleh bagi orang haid. Harus nunggu bersih dulu, nunggu suci dulu. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf memutar berputar mengelilingi Ka'bah itu tidak boleh. Nah, maka suatu ketika ada suatu riwayat yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha waktu itu bersama Rasulullah berniat melakukan ibadah haji. Nah, ternyata setelah sampai di tempat wilayah Mekah, di tempat Asy-Syarif di situ, tempat Mekah satu, kemudian Ibunda Aisyah tadi itu kemudian datang haid, datang bulan menstruasi. Maka kemudian dia mojo itu dingin sampai nangis begitu. Nah, kemudian Rasulullah menemuinya menghadap, loh wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Itu kan. Ya, jawabannya Aisyah itu mengagetkan Rasulullah. Demi Allah, kalau seandainya aku nggak berangkat haji tahun ini, begitu. Loh kenapa? Ada apa? Gitu kan. Kata Aisyah, apakah kamu sedang haid? Gitu kan. Iya Rasulullah, betul. Oh begitu. Oh haid. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah ketetapan Allah, kodrat perempuan gitu. Semua putri keturunan Adam itu mesti kemudian mendapatkan jatah untuk haid gitu. Maka nggak usah menangis, nggak usah sedih gitu kan. Tapi aku sedang haji, kerjakan haji yang boleh dikerjakan. Kerjakan semua rukun haji kecuali tawaf begitu. Lalu gimana nanti? Hajinya sah atau tidak? Hajinya sah, cuma belum sempurna karena belum melakukan tawaf. Maka seperti apa harusnya? Maka kemudian tunggu dulu sampai kemudian suci, baru kemudian melakukan tawaf untuk menyempurnakan hajinya begitu. Nah, ini yang repot kan kalau kemudian orang Indonesia dari rumah persiapan hajinya sudah lama dengan dana yang banyak, kok sampai di sana tahu-tahu haid tuh sedih kan begitu. Nah, harus menunggu bersih untuk kemudian menyelesaikan tawafnya. Nek sampai kemudian dia selesai hajinya, jadwalnya habis, belum bersih juga, belum suci, gimana? Ya, disuruh menunggu, tinggalnya belakangan. Atau nek kemudian terpaksa pulang, itu ya harus menyesuaikan tadi. Kalau misalkan yang tempatnya berdekatan gitu ya, jadi di Yaman atau di mana itu mungkin bisa pulang dulu, tapi kemudian setelah saya menyelesaikan laginya bisa. Nek Indonesia ya terpaksa kemudian menunda kepulangan untuk menyelesaikan, menyempurnakan haidnya, kurang lebih menyempurnakan tawafnya tadi, kurang lebih begitu. Jadi itulah kurang lebih fikih tentang haid tadi begitu. Kemudian surat ayat yang berikutnya bahwa dikatakan nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anisyitum. Nah, begitu. Jadi nisa ukum, istri-istrimu, harsulakum, sesungguhnya adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladangmu. Anni syi'tum, kapan saja
sekalian kehendaki. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukan, kerjakan untuk dirimu, wattaqullah, ya, jadi prioritaskan untuk bertakwa kepada Allah. Wa'lamu, sesungguhnya Allah ketahuilah, annakum, bahwa kamu mulaku, kamu menemuinya. Wa basyiril mu'minin, dan itulah kabar gembira bagi orang mukmin gitu. Nah, ini apa namanya? Menyampaikan bahwa istri-istri kita itu sesungguhnya ibarat ladang, maka kemudian kita diberikan kebebasan untuk mendatanginya kapan saja, asal jangan pas saat haid begitu di sana. Nah, dan setelah kemudian tadi katakan istri kita sudah suci, maka kemudian kemudian datangilah gitu, sebagaimana Allah perintahkan, dengan cara yang Allah perintahkan begitu. Artinya apa? Ya, di dalam mendatangi pun kemudian di dalam jima tadi itu mengikuti aturan Allah SWT begitu. Ada anggapan bahwa orang-orang Yahudi itu kan tidak boleh menjima istrinya dari belakang. Alasannya apa? Karena nanti anaknya bisa juling kan. Gitu. Tapi kemudian ada jawaban Allah begini tadi itu, bahwa sesungguhnya istri-istrimu itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kamu itu kapan saja kalian kehendaki. Begitu. Artinya sesungguhnya tidak ada pantangan, asal kemudian pada saluran yang diperbolehkan, bukan saluran yang lain. Sebagaimana penyimpangan yang terjadi kemarin kita sampaikan, bagaimana kaum gay, kaum lesbian itu kan menyimpang, kaum Lut itu kan di situ menyimpang. Nah, gitu. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal yang disepakati ulama terkait dengan seorang wanita yang sedang haid tadi itu, apa saja yang tidak boleh dikerjakan tadi itu. Nah, itu ternyata ada isma, ada kesepakatan, ada ikhtilaf, ada perbedaan juga. Salah satunya adalah bahwa menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, bahwa seorang perempuan yang sedang haid itu maka dilarang, haram hukumnya membaca Al-Quran. Bahkan menyentuhnya itu nggak boleh. Nah, karena bahwa untuk kemudian memegang Quran, membaca Al-Quran itu harus bersuci kan begitu. Nah, ini. Tetapi berzikir dan doa itu boleh. Gitu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tapi menurut mazhab Maliki, ya, bahwa membaca Quran ya, sedikit dan menjaga dalam rangka menjaga hafalan itu dibolehkan. Ya, menurut Imam Maliki. Kemudian menurut Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi, bahwa hukumnya makruh kalau seorang yang sedang haid membaca ayat Al-Quran. Boleh, ada syarat, tapi boleh kecuali untuk mengajar, karena dia guru mau mengajar terpaksa harus menyiapkan materinya, maka kemudian dia membaca maka boleh. Itu menurut Imam Hanafi. Nah, alasan daripada ikhtilaf perbedaan ini ya terkait dengan larangan menyentuh sama dengan membaca ini ya, sesungguhnya ya karena dianggap bahwa Quran itu petunjuk itu Quran itu harus kemudian dalam kondisi suci begitu. Nah, kemudian yang kedua, masuk masjid itikaf. Maka orang yang sedang menstruasi, sedang mendapat haid, menstruasi, maka kemudian tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid. Dibolehkan di teras masjid. Misalkan ingin tetap mendengarkan pengajian itu di teras masjid, tidak di masjid. Kenapa? Teras masjid itu adalah labasa, jadi adalah teras masjid itu termasuk hiasan masjid, bukan bagian dari masjid. Begitu. Nah, ini menurut jumhur kesepakatan Imam Syafi'i. Begitu. Nah, ini
menurut jumhur kesepakatan Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi sepakat semua. Gitu. Imam tiga mazhab tadi itu sepakat semua bahwa orang haid maka kemudian tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid, tapi boleh di teras masjid. Tetapi menurut Imam Maliki, mazhab Maliki bahwa boleh. Boleh masuk dan duduk di masjid jika aman dari najis. Nah, dalil yang jadi sandaran adalah hadis tentang Ibunda Aisyah waktu mengambil barang di masjid saat haid. Artinya apa? Ada riwayat bahwa Ibunda Aisyah waktu itu sedang haid tapi kemudian terpaksa harus mengambil barang di dalam masjid. Artinya harus masuk ke masjid. Nah, maka ini yang jadi alasan oleh Imam Maliki. Oh, boleh begitu. Tetapi untuk dzikir, doa, tasbih, sholawat itu semuanya sepakat. 4 mazhab itu boleh. Jadi meskipun haid itu boleh berzikir, boleh berdoa, bertasbih, bersalawat begitu. Nah ini. Jadi inilah yang kurang lebih yang hal-hal fikih yang sesungguhnya bisa dipelajari lebih dalam lagi kalau nanti khusus ibu-ibu, pengajian ibu-ibu begitu, karena ada hal-hal yang kadang-kadang tidak nyaman didengerin kalau kemudian sama bapak-bapak. Maka pentingnya kemudian ada ustazah yang menguasai tentang fikih toharoh pada ibu-ibu ini. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223 ini. Yang paling tidak kalau kemudian suami-suami kita atau alhamdulillah ada ibu-ibu ini ditanya anaknya atau terkait dengan dirinya sendiri kemudian mengetahui hukum-hukumnya dan harus bagaimana mensikapinya saat kita haid begitu. Nah, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada salahnya dari saya mohon dimaafkan. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.